Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan pernikahan antara manusia dan jin, ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya akan memberitahukan dulu bahwasanya tidak ada dalil secara tegas yang melarang manusia menikahi dengan jin. Bahkan justru malah ada indikasi tentang antara hubungan manusia dan jin di dalam ayat Al-Qur'an yang memerintahkan bahwasanya perintah agar bangsa jin itu berserikat dengan manusia, berserikat, bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya bahas secara kita ambil bahasan jalur aman lah. Maksudnya jalur aman di sini kita tidak akan membenarkan, tidak juga mengharamkan secara garis keras, begitu ya. Dan kalaupun memang nanti hukum yang akan keluar di dalam pembahasan ini itu juga ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab dan semua sebab tadi akan saya jelaskan di video ini. Jadi begini, pernikahan antara manusia dan jin itu tidak ada larangan yang secara tegas di dalam Al-Quran, ya. Nah, lalu apa hukumnya pernikahan manusia dan jin? Sejauh ini di dalam ilmu yang saya pahami, sejauh ini ya, mungkin kedepannya ada ilmu yang lebih kuat atau pemahaman yang lebih baik dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara ini, pemahaman dan ilmu saya baru sampai titik ini, gitu. Nah, jadi menurut apa yang saya pahami dari yang bersumber dari para ulama, hubungan pernikahan antara manusia dan jin itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan, menghalalkan dengan beberapa syarat. Ada ulama yang mengharamkan karena beberapa sebab. Nah, di sini kita akan ambil pemahaman yang paling aman, tidak berat sebelah, tidak mengharamkan, tidak juga menghalalkan. Kita ambil pemahaman tengah beserta sebabnya, ya. Ambil pemahaman yang paling aman lah, karena kalau saya ngomong halal apalagi disarankan, takutnya nanti kan diserang oleh beberapa orang-orang yang memang berpendapat itu haram. Begitupun kalau saya ngomong haram, takutnya nanti diserang juga oleh beberapa ulama dan ahli hikmah yang memang mereka memperbolehkan hal itu. Jadi oleh karena itu saya main tengah-tengah aja. Nah, jadi begini, hubungan antara manusia dan jin kita nggak bakal bahas panjang lebar, kita akan bahas simpel, padat, dan jelas. Dan ini pemahaman yang paling aman untuk kita amalkan. Dari sekian banyak kisah-kisah ulama, riwayat-riwayat di dalam kitab, saya akan membahas satu saja riwayat antara Imam Malik dan muridnya. Jadi Imam Malik itu ditanya oleh muridnya bahwasanya bagaimana hukumnya pernikahan antara manusia dan jin. Nah, Imam Malik di sini beliau tidak melarang dan juga tidak memperbolehkan. Maka Imam Malik berkata hukumnya sah-sah saja. Sah-sah saja dan diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan bukan dalam hal orang-orang bisa melakukan itu dengan semena-mena, enggak. Jadi ada beberapa sebab yang memperbolehkan hal tersebut. Tapi di dalam konteks pembahasan Imam Malik dan muridnya ini, banyak ulama-ulama yang merumuskan pemahaman itu menjadi semakin padat dan semakin jelas. Bahwasanya poin utama daripada dalil itu adalah hukumnya makruh. Jadi orang-orang Islam, orang kita diperbolehkan menikah dengan jin, namun sarannya ditinggalkan. Kenapa? Karena memang itu menabrak fitrah. Menabrak fitrah di sini tidak selalu artinya jelek. Contoh, orang laki-laki atau perempuan yang menyukai sesama jenis itu kan menabrak fitrah, ya. Misalkan dosa berzina, ya memang betul dosanya berzina, tapi kan itu tidak sampai melanggar fitrah. Berbeda dengan orang-orang yang mencintai sesama jenis. Selain dosa berzinahnya dapat, mereka juga menabrak fitrah manusia. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan, tidak semua fitrah yang terlanggar gitu kasarnya. Fitrah yang terlanggar itu haram. Seperti hanya tadi ya, fitrah yang dilanggar oleh orang-orang yang mencintai sesama jenis itu haram. Tapi fitrah yang dilanggar dalam konteks ingin menikahi bangsa jin, maka ini hukumnya makruh. Kita harus adil. Ya, jadi tidak selalu yang menabrak fitrah itu konotasinya buruk. Seperti contohnya begini. Orang yang memang sudah tidak kuat menahan hawa nafsunya, fitrahnya menikah. Disarankan untuk menikah. Bahkan Nabi Muhammad berkata bahwasanya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak menikah maka dia bukan golonganku. Tapi kenyataannya Imam Ghazali tidak menikah. Beliau ahli tasawuf, ulama yang paham dan pintar. Nyatanya meskipun memang Imam Ghazali melanggar fitrah, tapi memang ya dia orang yang berilmu gitu loh.
konotasi melanggar fitrah dia untuk menikah tidak berarti buruk. Kenapa? Karena dia bisa menjaga hawa nafsunya dengan berpuasa, dengan berzikir, bersuluk, beruzlah dan lain sebagainya. Ya, sehingga meskipun fitrahnya dia langgar untuk tidak menikah, tapi tetap tidak di dalam konotasi buruk. Begitupun di dalam hukum manusia melanggar fitrah dalam menikahi bangsa jin. Hukumnya makruh, dan makruhnya itu makruh ada dua kan? Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Tahrim. Bedanya apa? Kalau makruh tanzih seperti misalkan sudah makan, minum dulu. Sudah makan, minum dulu lalu olahraga. Orang yang sudah makan tidak minum dan langsung berolahraga itu makruh tanzih. Artinya apa? Perbuatan makruh tanzih ini adalah perbuatan yang ibaratnya melewati yang afdol. Orang sudah makan, afdolnya minum, dia tidak minum, itu makruh tanzih. Ya, jadi ibaratnya melanggar sesuatu hal yang afdolnya begitu gitu loh. Afdolnya begitu. Contoh, kita pakai baju pakai sarung. Misalkan kita bawanya pakai sarung mau sholat Jumat, ke atasnya kita pakai baju jaket jeans, kemudian pakai gelang, pakai topi, pakai kalung, pakai cincin banyak dan lain sebagainya. Ini makruh tanzih karena tidak afdol sarung digabungkan dengan style seperti itu. Begitupun sebaliknya, kita mau pergi ke pesta pakai baju batik, pakai jam tangan keren, misalnya pakai topi, pakai gelang, kalung dan lain sebagainya, pakai cincin ya. Tapi ke bawahnya pakai sarung. Ini makruh tanzih, menyalahi yang afdol. Afdolnya begitu, tapi dilanggar. Hal yang afdolnya dilanggar dan ditinggalkan. Ini namanya makruh tanzih. Gitu. Ini namanya makruh tanzih. Sedangkan tahrim ini adalah makruh yang memang larangannya ada di dalam ayat yang multitafsir. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang multitafsir. Ada juga ayat mutasyabihat, ya, kaf ha ya ain shad hamim ain sin qaf. Itu contohnya ayat mutasyabihat. Nah, di dalam Al-Quran juga ada ayat yang multitafsir, bisa ditafsirkan menjadi beberapa arti. Nah, termasuk hubungan larangan pernikahan orang dengan jin, ya, ada larangannya. Ini larangannya ada di dalam ayat yang multitafsir. Jadi ayat yang tidak secara eksplisit menjelaskan keharaman suatu hal. Begitu ayatnya multitafsir, maka hubungan pernikahan antara manusia dan jin itu hukumnya makruh tahrim. Kenapa? Karena dalil yang melarangnya multitafsir. Anjing, babi jelas najis, ayatnya jelas. Khomer jelas, haram, ayatnya jelas. Tapi di beberapa poin yang memang dalilnya multitafsir dan bisa ditafsirkan menjadi beberapa pemahaman, maka yang seperti ini namanya makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Dan ingat, makruh itu bukan meninggalkan sesuatu hal yang, maksudnya begini, ada kan sebagian orang yang berpemahaman bahwasanya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau dilakukan tidak apa-apa, cuman lebih baik ditinggalkan, ya. Itu pemahaman orang awam soal makruh, padahal tidak. Makruh juga ada dua jenis. Tadi makruh tanzih, meninggalkan yang afdol. Sudah sholat, misalkan yang harusnya kita sholat sunat setelah sholat wajib, ya, qobliyah misalkan, ya. Kita setelah sholat maghrib, kemudian misalkan sholat wajib itu, sholat qobliyah misalkan, ya. Tapi kita tinggalkan sholat qobliyahnya. Yang afdolnya sudah sholat wirid, tapi kita nggak wirid. Yang afdolnya sudah sholat baca istighfar, tapi kita tidak istighfar. Ini makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Gitu, meninggalkan yang afdol. Afdolnya harus begitu, tapi ditinggalkan. Nah, ini namanya makruh tanzih. Sedangkan makruh tahrim, yaitu tadi, sesuatu hal yang memang larangannya tidak dijelaskan secara gamblang, melainkan lewat ayat yang multitafsir, ya. Jadi itu tadi pemahaman yang paling aman soal hubungan pernikahan antara manusia dan jin adalah hukumnya makruh tahrim. Sebabnya apa? Kenapa bisa makruh tahrim? Begini, para ulama itu pintar, itu nggak semena-mena dalam merumuskan suatu hukum, ya. Jadi begini sebabnya. Jikalau memang pernikahan antara manusia dan jin diperbolehkan, ditakutkan akan membuka pintu zina. Yang pertama, yang kedua, ditakutkan akan menimbulkan banyak kemudaratan dan keburukan serta kerusakan. Contoh begini, orang-orang yang hamil di luar nikah, misalkan tiba-tiba dia hamil, tidak menikah, lalu dia ngomong,
ini yang menghamilinya jin. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, wanita-wanita yang ya ibaratnya tidak bersuami lah. Tidak bersuami, lalu dia ibaratnya mimpi basah, mimpi berhubungan seksual, lalu dia akan berbicara, wah saya sudah menikah dengan jin, sudah kawin dengan jin di alam ini segala macam. Nah, keburukan kerusakannya muncul dari situ. Ya, begitu juga dengan laki-laki. Seandainya kalau pernikahan itu dihalalkan secara gamblang oleh Allah, maka banyak laki-laki yang menikah dengan jin. Tujuannya apa ya? Jin bisa bertasyakul. Sekarang kita sudah bisa melihat cantiknya jin, ya. Ini saya sekedar sharing saja. Kalau kita sudah bisa melihat kecantikan bangsa jin, kita tidak akan suka lagi, tidak akan pernah kagum lagi dengan kecantikan bangsa manusia. Catat itu baik-baik. Kita tidak akan pernah kagum lagi, mau orangnya secantik apapun, kita tidak akan pernah kagum dengan kecantikan manusia, karena kita sudah melihat kecantikan dari bangsa jin. Dan bangsa jin itu bisa bertasyakul. Tasyakul itu merubah wujudnya. Gitu. Jadi itu tadi kenapa para ulama mengambil hukum bahwasanya nikah dengan jin ini hukumnya tahrim, makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ya, nikah dengan jin ini makruh, hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena banyaknya kemudorotan daripada kebaikannya. Kebaikannya 1-2, kemudorotannya lebih banyak. Tapi saya tidak memponis semua orang yang menikah dengan jin salah. Enggak, karena di luar sana kan mungkin banyak ulama-ulama ahli ruhani, ahli hikmah yang ilmunya luar biasa, yang mereka kefahaman soal agama dan ilmu rohaninya sangat baik. Mereka menikah dengan jin atas beberapa hal, beberapa tujuan, misalkan ingin berdakwah di alam jin, ya. Seperti misalkan ada suatu tempat angker, suatu tempat yang mengerikan, yang dimana di tempat tersebut orang-orang banyak celaka dan mati diganggu oleh jin di situ. Atau suatu gunung yang mana setiap ada orang masuk ke dalam gunung tersebut, mereka tidak akan pernah lagi kembali. Atau suatu jalan, suatu rumah, suatu daerah, provinsi misalkan, yang banyak diganggu oleh bangsa jin misalkan, ya. Ada ulama-ulama yang ahli ilmu, kuncinya ahli ilmu dulu, paham dulu dengan ilmu, baru bisa melakukan itu. Kalau orang yang belum apa-apa soal nikah dengan jin, ya lebih baik jangan, ya. Nah, jadi ulama-ulama yang pintar ini mereka menikah dengan jin tujuannya untuk mengislamkan kerajaan jin tadi. Menikah dengan anaknya bisa berdakwah di alam jin, sehingga jin-jin yang tadinya mengganggu, merusak, memberikan keburukan, memberikan kejahatan-kejahatan kepada manusia, karena didakwahi oleh ulama tadi, akhirnya jin, sekelompok kompleks jin ini, kerajaan jin yang asalnya kafir ini, mereka jadi Islam. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang memperbolehkan, poin-poinnya ada yang memperbolehkan. Cuman kan di sini kita ambil hukum untuk orang awam, ya. Jadi kalau untuk orang awam ambil yang aman-aman saja. Jadi itu tadi hukum pernikahan dengan jin, khususnya untuk kita orang awam yang ilmunya pas-pasan, malah nggak punya ilmu sama sekali. Hukumnya adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena akan banyak keburukan ditimbulkan dari hal tersebut. Ya, kita ingat-ingatlah baik-baik, nanti orang hamil, cewek hamil ngakunya hamil sama jin, nanti banyak cowok-cowok yang maunya nikah sama jin. Cewek di dunia nggak bakal laku, bro, kalau hukum nikah dengan jin diperbolehkan secara gamblang, ya. Cewek-cewek yang begitu cantik-cantik sekarang itu nggak bakal laku, serius, karena jin itu wah luar biasa lah, kecantikan jin itu luar biasa, ya. Karena kalau dihalalkan secara gamblang oleh agama, ya bisa-bisa cewek-cewek kita nggak laku. Terus ini nasib anak cucu Adam gimana? Berkembang biaknya, mau punah gitu. Maka dari itu pernikahan dengan jin itu lebih banyak mudorotnya. Bukan berarti nggak ada kebaikannya, bukan, tapi lebih banyak mudorotnya. Makanya ulama menutup dengan hukum makruh tahrim biar aman. Jadi begitu ada ulama ahli tasawuf yang menghukumi menikah dengan jin itu makruh tahrim, kita jangan ngomong, oh dia ulama sok-sokan. Toh banyak ulama-ulama yang lain yang menikah dengan jin untuk urusan kebaikan. Ya memang betul, banyak ulama-ulama yang lain yang menikah dengan jin untuk urusan kebaikan. Ahli rohani terdahulu pun banyak itu pasalnya, ya. Banyak kita sering mendengar beberapa cerita, ya, soal ahli ilmu yang menikah dengan jin dan lain sebagainya. Nah, cuman kan ulama yang mengeluarkan hukum makruh tahrim ini, dia ini cari aman. Kenapa? Karena yang membacanya orang awam, kebanyakan orang Islam itu orang awam. Dalil ini, hukum ini dia keluarkan ya untuk orang awam, bukan untuk orang-orang yang sifatnya khusus, gitu. Oleh karena itu,
hukum amannya, jalan tengahnya, jalan paling aman untuk kita orang awam, hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh yang mana larangannya tidak secara jelas dikatakan di dalam ayat-ayat Allah. Ya. Dan makruh yang mendekati haram, itu namanya makruh tahrim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.